Pernah nggak kamu ketemu sama seseorang yang hari ini hangat, besoknya dingin, terus minggu depannya tiba-tiba ngilang, tapi pas balik lagi, rasanya tetap orang yang sama? Kalau pernah, kemungkinan besar kamu lagi ketemu sama seorang Gemini, zodiak yang sering dicap paling ribet, paling berubah-ubah, dan paling nggak konsisten. Padahal kalau kita mau jujur, Gemini itu bukan berubah-ubah, mereka berlapis-lapis. Hari ini, aku nggak mau bahas Gemini dari sisi horoskop receh atau ramalan cinta mingguan. Aku mau ngajak kamu masuk lebih dalam tentang kenapa Gemini terlihat misterius, susah ditebak, dan sering disalahpahami. Simbol Gemini adalah si kembar, dan ini bukan sekedar simbol kosong. Di dalam kepala seorang Gemini selalu ada dua suara. Bukan berarti mereka bermuka dua dalam arti licik, tapi mereka selalu ngelihat sesuatu gak cuma pakai satu sudut pandang. Saat kamu ngelihat satu masalah sebagai hitam atau putih, Gemini ngelihatnya abu-abu, atau bahkan spektrum warna di antaranya. Makanya Gemini sering kelihatan ragu-ragu, sulit ambil keputusan, atau jawabannya terdengar nggak tegas. Padahal yang terjadi bukan karena mereka nggak tahu mau apa, tapi karena mereka mikirin terlalu banyak kemungkinan. Dan ini yang bikin mereka susah ditebak. Karena bahkan sebelum kamu nebak mereka mau ke kanan atau ke kiri, di kepala mereka sudah ada 5 skenario berbeda. Gemini dikenal sebagai zodiak yang paling jago ngobrol. Topiknya luas, cepat nyambung, dan kelihatannya gampang deket sama siapa aja. Tapi disinilah ilusi itu muncul. Gemini bisa cerita banyak hal tanpa benar-benar membuka hal yang paling penting. Kamu bisa tahu hobi mereka, bahkan cara berpikir mereka tentang banyak hal. Tapi kamu belum tentu tahu apa yang mereka takuti, luka mereka yang mana yang belum sembuh, atau hal yang benar-benar bikin mereka rapuh. Gemini itu pintar mengemas cerita. Mereka tahu mana yang aman untuk dibagikan, dan mana yang cukup untuk disimpan sendiri. Jadi kalau kamu ngerasa deket sama Gemini, tapi ngerasa kok kayak ada jarak ya, itu bukan perasaanmu doang. Memang ada pintu yang belum mereka buka. Salah satu cap paling kejam buat Gemini adalah Gemini itu gampang bosen. Dan iya, itu ada benarnya, tapi konteksnya sering disalahartikan. Gemini cepet bosen bukan karena orangnya nggak cukup baik, tapi karena stimulasinya berhenti. Gemini hidup dari percakapan yang hidup, ide yang bergerak, dan pertukaran pikiran. Kalau hubungan baik pertemanan, kerja, atau cinta berubah jadi datar dan repetitif, Gemini mulai kehilangan napasnya. Dan dari luar, itu terlihat seperti menjauh, dingin, atau bahkan tiba-tiba menghilang. Padahal dari dalam, mereka cuma lagi kehabisan ruang untuk bernapas. Gemini bukan tipe yang suka ngejelasin dirinya terus-menerus. Kalau kamu salah paham, mereka sering memilih diam daripada membela diri panjang lebar. Kenapa? Karena Gemini sadar satu hal, gak semua orang benar-benar mau ngerti. Dan Gemini dengan pikiran yang kompleks, lelah mereduksi dirinya jadi jawaban singkat. Makanya mereka misterius, bukan karena sengaja bikin bingung, tapi karena mereka tahu yang benar-benar mau mengenal akan tinggal lebih lama dengan sendirinya. Banyak orang yang mengira kalau Gemini itu cuek atau nggak terlalu dalam secara perasaan. Padahal sebaliknya, Gemini merasakan banyak hal sekaligus, tapi mereka memprosesnya lewat pikiran, bukan lewat luapan emosi. Saat sedih, mereka mikir dulu, menganalisis dulu, baru merasakan. Dan seringkali saat mereka sudah selesai di kepala, orang lain baru sadar, oh ternyata dia lagi nggak baik-baik aja. Gemini jarang dramatis, tapi bukan berarti mereka nggak bisa terluka. Lalu, kenapa Gemini susah ditebak? Jawabannya sederhana, tapi dalam. Karena Gemini selalu berkembang. Pendapat mereka bisa berubah, karena mereka dapat informasi baru, mendengar sudut pandang lain, atau menyadari kesalahan pikir sebelumnya. Dan buat Gemini, berubah pikiran itu bukan kelemahan, itu tanda belajar. Sayangnya, dunia sering menuntut konsistensi, bukan kejujuran intelektual. Makanya, Gemini sering dianggap pelin-pelan. Padahal mereka cuma jujur dengan proses berpikirnya. Kalau kamu punya teman, pasangan, atau bahkan diri kamu sendiri seorang Gemini, ingat ini, Gemini bukan untuk ditebak. Gemini untuk dipahami perlahan. Mereka bukan teka-teki yang harus cepat diselesaikan, tapi buku dengan banyak bab untuk dibaca perlahan. Dan mungkin gak semua bab harus kamu baca, cukup yang mereka izinkan.
Karena saat Gemini akhirnya nyaman, saat mereka memilih tinggal, itu bukan karena kebetulan. Itu karena kamu cukup sabar untuk tidak menyederhanakan mereka. Dan kadang, itu sudah lebih dari cukup. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.